Nah, jenis tanaman hias ini dapat menyerap air melalui akar ya, kemudian melepaskan kelembabannya melalui pori-pori yang berada di bawah daunnya. Ada tanaman yang dapat membuat ruangan menjadi lebih sejuk dengan meletakkan tanaman ini guys di dalam ruangan, dapat membantu menyerap panas. Nah, apa aja tanamannya? Ini dia. Nah, jenis tanaman hias pertama yang dapat menyerap hawa panas adalah tanaman hias karet kebo. Nah, jenis tanaman hias ini dapat menyerap air melalui akar ya, kemudian melepaskan kelembabannya melalui pori-pori yang berada di bawah daunnya. Makin rimbun dan lebar daunnya, maka makin banyak pula kelembaban yang dilepaskan guys. Nah, tanaman hias ini bisa diletakkan di sudut-sudut rumah ya. Nah, tanaman karet kebo ini butuh ruangan bercahaya dan tahan terhadap paparan sinar matahari langsung guys. Tapi kenakan beberapa jam aja ya sehari selama sinar matahari tidak terlalu panas guys. Adapun untuk penyiramannya jangan terlalu berlebihan, cukup disiram ketika media tanamnya terlalu kering. Nah, itu tanaman yang pertama. Nah, lalu untuk tanaman yang kedua adalah tanaman hias pakis Boston. Nah, tanaman hias ini biasanya oleh orang-orang dibikin tanaman hias gantung ya, ataupun juga bisa ditempel di dinding tembok. Tanaman ini itu bisa menyerap dari polusi udara ya yang ada di rumah kita guys. Tanaman ini bisa tumbuh subur di ruangan yang tidak terlalu panas ya. Lalu tanaman ini juga butuh penyiraman yang banyak. Lalu di urutan yang ketiga ada tanaman hias lidah mertua guys, atau Sansevieria ya. Nah, tanaman hias yang satu ini itu memiliki kemampuan membersihkan udara dan mengatur suhu ruangan di sekitarnya ya, terutama ketika malam hari ketika pori-pori mikroskopik daun-daunnya terbuka untuk melakukan penguapan. Sehingga sangat bagus apabila tanaman hias ini ditaruh di dalam ruangan, ya misalkan di ruangan tempat tidur. Kalau malam itu bisa membuat ruangan kita menjadi sejuk guys. Tanaman ini juga sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti udara yang kering dan panas, penyiraman yang jarang dan sedikit cahaya. Tanaman ini tetap bisa hidup dengan subur guys, oke? Di urutan yang keempat ada tanaman hias sirih gading guys. Nah, kalian pasti tahu ya tanaman hias sirih gading itu seperti apa? Tanaman semi merambat ini bisa kita gantung ya di pot gantung ataupun kita rambatkan di dinding dengan menggunakan tali dan sebagainya. Tanaman juga sangat cantik ya, apalagi untuk jenis-jenis variegata itu sangat menawan apabila dipandang oleh mata. Tanaman ini bisa hidup dengan subur di tempat yang terang dan sirkulasi udara yang bagus ya, tapi jangan kenakan sinar matahari langsung, lalu disiram sekitar 3-5 hari sekali ya. Nah, lalu di urutan yang kelima ada tanaman lili Paris guys. Nah, ini dia, lili Paris adalah tanaman yang bisa memperoleh kualitas udara dan cepat menyerap panas ya, untuk menyeimbangkan suhu ruangan tempat tanaman ini berada guys. Tanaman ini bisa digantung misalkan di teras rumah ataupun di ruang tamu guys. Yang penting pada saat siang hari itu udara sirkulasinya bagus dan terang kondisinya. Dan ingat, karena jenis ini tanaman hias indoor, maka jangan kenakan sinar matahari langsung yang bisa mengakibatkan biasanya tanaman hias ini akan mengering guys ujung-ujungnya ya, dan cepat mati tentunya. Untuk tanaman hias ini perawatannya juga sangat gampang ya. Yang penting media tanamnya selalu terjaga kelembabannya, maka tanaman hias ini akan tetap subur dan menjadi rimbun guys. Di urutan yang keenam ada tanaman hias beringin guys. Nah, salah satu pohon yang dapat tumbuh dengan baik di dalam ruangan adalah beringin guys. Beringin ini juga bisa dibikin bonsai ya, karena jenis beringin ini banyak sekali jenisnya. Tanaman hias beringin ini bisa menjaga udara tetap lembab dan segar guys. Beringin juga dapat menghilangkan racun-racun umum dari udara dalam rumah guys. Pohon ini tumbuh dengan baik dalam kondisi yang banyak sinar matahari dan terang. Jadi sekali lagi taruh di tempat yang terang, kena sinar matahari langsung dari pagi sampai siang juga masih bisa hidup ya. Lalu di urutan yang ketujuh ada aloe vera atau lidah buaya guys. Kalian tahu dong tentunya tentang tanaman lidah buaya ini. Selain untuk bermanfaat kosmetik dan medisnya, aloe vera juga tanaman yang sempurna untuk menyegarkan lingkungan rumahmu guys, karena bisa mengatur suhu. Perawatannya pun sangat mudah ya, yaitu merawat tanaman lidah buaya ini sangat sederhana. Karena tanaman ini sangat sedikit butuh perawatan, kamu cukup menyiramnya aja ketika tanahnya kelihatan kering ataupun sedikit retak. Untuk tanaman lidah buaya ini kenakan sinar matahari langsung ya, karena lidah buaya ini sangat menyukai sinar matahari langsung. Jadi kalau buat teras rumah kamu yang kiranya terkena sinar matahari langsung, nah teman-teman bisa merawat dari tanaman lidah buaya ini ya. Oke, kita menuju ke yang terakhir atau ke-8, yaitu ada tanaman hias peace lily. Nah, peace lily itu seperti apa sih? Peace lily itu ada bunganya berwarna putih ya, biasanya seperti itu. Lalu daun-daunnya berwarna hijau lebar. Nah, peace lily ini adalah tanaman yang bisa menyerap kelembapan lebih sehingga bisa menetralisir suhu. Agar tumbuh dalam kondisi sempurna, letakkan di tempat yang hangat ya, jauh dari sinar matahari langsung. Karena tanaman ini tidak menyukai ya sinar matahari langsung atau kondisi-kondisi yang terlalu panas dengan paparan sinar matahari. Untuk penyiramannya, kamu bisa menyiram tanaman ini 2 hari sekali, lalu menyemprotkan di daun-daunnya. Karena kalau daun-daunnya disemprot itu akan awet ya, tetap subur.
dan tidak cepat mati guys. Nah, itulah beberapa tanaman yang dapat menyerap panas dengan baik guys, sehingga ruangan itu dapat menjadi lebih sejuk. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.